mari kita persekutuan keluarga. Kita awali dengan menyanyikan Shema. Kasihilah Bapa Yahweh Elohimu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan segenap pikiranmu, seperti kamu mengasihi dirimu sendiri, dan kasihilah juga sesamamu manusia. Pada kita malam hari ini kita awali dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Bapa Yahweh, Bapa Pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Amin. Kita akan lanjutkan pujian yang pertama, buku kecil nomor 12. Bapak Yahweh ku mengasihiku. Masih kami mengasihimu, Adon Yeswa, Adon Yeswa, Tuhan yang kudus. Kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci, berhiaskan kekudusan dan juga pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci, yang telah berkata di surga. Adon Yeswa namanya. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Adon Yeswa, Tuhan yang kudus. Kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci, berhiaskan kekudusan dan juga pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci,
yang telah bertahta di surga. Adon Yesus namanya. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Dalam rumah ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Masiah. Haleluya. Amin. Kita akan lanjutkan pujian buku kecil nomor 8. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. I surrender. I surrender. I surrender. Aku iman begitu Savior. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah.
pada Yesus sama aku berserah, pada Yesus aku berserah. Haleluya, 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 haleluya. Inilah pujian kami ya Bapa, inilah pernyataan kami ya Tuhan. Aku berserah kepadamu. Oh, kami berserah kepadamu ya Bapa, karena kami tahu Engkau Bapa yang baik. Engkau merencanakan yang baik bagi kami ya Bapa. Oleh karena itu kami berserah kepadamu. Inala maraya daraya daramasu. Haleluya, haleluya, haleluya. Inala masangkaraya daramasu. Kami menyembahmu ya Bapa, kami memuji ya Tuhan. Haleluya. Inala maraya daraya daramasu. Haleluya, haleluya. Ya Rama ya Rama ya Rama Sankaramasu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan. Haleluya, syukur bagimu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang kita sembah, Bapa yang Maha Kuasa, Maha Pendiri surga bumi puji. Bapa yang kita sembah, Bapa yang kita sembah, Bapa yang
kulakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Engkau iman siang dan malam, ku pegang perintahmu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Kurangkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Haleluya. Terima kasih Bapa Yahweh, di dalam Adon Yeshua Masiah kami mengucap syukur jikalau malam hari ini kami kembali dapat bersekutu ya Tuhan. Inilah pujian kami ya Bapa. Kami ingin merenungkan akan firman-Mu ya Tuhan. Siang dan malam kami ingin merenungkan akan firman-Mu, dan ku pegang perintah-Mu, dan kami akan lakukan perintah-perintah-Mu itu ya Tuhan, supaya apa yang kami lakukan ini dapat menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Seperti nabi-nabi terdahulu yang Engkau pilih secara pribadi dari sekian banyak orang, hanya satu orang, hanya 2 orang yang Engkau pilih karena mereka itu menyenangkan Engkau ya Tuhan. Musa dan Abraham menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, sehingga Engkau pilih menjadi orang yang Engkau benarkan di hadapan Engkau. Terpujilah Engkau ya Bapa. Malam hari ini kami akan belajar akan Dabar Elohim. Kami akan masuk di dalam bacaan kami di kitab Wayikra, Imamat ya Tuhan. Biarlah malam hari ini ya Tuhan, apa yang akan kami baca, kami renungkan, biarlah itu menjadi penuntun bagi hidup kami, untuk kami dapat menyenangkan hati Engkau. Biarlah Engkau membuka rahasia-rahasia isi hati-Mu ya Bapa, untuk kami dapat mengerti. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kalau malam hari ini masih ada kuasa-kuasa kegelapan yang akan mengganggu kami, yang akan mencuri dari benih-benih firman Tuhan, kami bersatu hati mengusir di dalam nama Adonai Yeshua Masiah keluar dari ruangan ini. Biar hanya Ruach Kodes yang ada di tengah-tengah kami malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Masiah kami sambut Dabar Elohim. Haleluya, haleluya, amin. Puji Bapa Yahweh. Ya, kita masuk pada bacaan kita malam hari ini dari kitab Imamat ya, Imamat atau Wayikra, Wayikra, kitab Imamat. Pasal yang pertama, ini ayatnya
cuma 17. Ya, cuma 17. Kalau digabung dengan fatsal yang kedua, 27. iya, imamah. Imamah. Gabung ambek 2. Iya, gabung 2 aja cuma 33 ayat. Oke, nganu ya, pasal 1 dan 2 ya. Oke, saya akan mulai dari pasal yang pertama, ayat 1 sampai yang kelima. Peraturan persembahan bakaran. Bapa Yahweh memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari kemah pertemuan, katanya, berbicaralah kepada Bani Israel dan katakanlah kepada mereka, jika seseorang di antara kamu mempersembahkan kurban kepada Bapa Yahweh, haruslah kamu mempersembahkan kurban berupa ternak, baik dari kawanan lembu maupun kawanan domba. Apabila korbannya berupa persembahan bakaran dari kawanan lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor lembu jantan yang tiada cacat. Ia harus membawa persembahan itu ke pintu masuk kemah pertemuan agar berkenan kepada Bapa Yahweh. Lalu ia harus menumpangkan tangannya di atas kepala lembu persembahan bakaran itu, sehingga baginya korban itu dapat mengadakan penebusan yang berkenan. Ayat yang 5, ia harus menyembelih anak lembu itu di hadapan Bapa Yahweh. Lalu para imam keturunan Harun harus mempersembahkan darahnya dan memercikkan darah itu ke sekeliling mezbah yang ada di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu, dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya ia harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. 10. Jikalau persembahan untuk korban bakaran adalah dari kambing domba, baik dari domba maupun dari kambing, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. 11. Haruslah ia menyembelihnya pada sisi mezbah sebelah utara di hadapan Tuhan. Lalu haruslah anak-anak Harun, imam-imam itu, menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Kemudian haruslah ia memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu, dan bersama-sama kepalanya dan lemaknya. Diaturlah semuanya itu oleh imam di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. 13. Isi perut dan betisnya haruslah dibasuhnya dengan air, dan seluruhnya itu haruslah dipersembahkan oleh imam dan dibakar di atas mezbah. Itulah korban bakaran, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. 14. Jikalau persembahannya kepada Tuhan merupakan korban bakaran dari burung, haruslah ia mempersembahkan korbannya itu dari burung tekukur atau dari anak burung merpati. 15. Imam harus membawanya ke mezbah, lalu memulas kepalanya dan membakarnya di atas mezbah. Darahnya harus ditekan keluar pada dinding mezbah. 16. Tembolok dan bulunya haruslah ia sisihkan, lalu dibuang ke tempat abu di sebelah timur mezbah. Ia juga harus mencabik pangkal sayapnya, namun tidak sampai putus. Kemudian imam harus membakarnya di atas kayu yang menyala pada mezbah itu. Itulah persembahan bakaran, suatu persembahan api-apian yang harum dan menenangkan Bapa Yahweh.
berarti 1 sampai 3 berarti ya. Pasal yang kedua ya dimulai dari 1 sampai 5 aja, sedikit gampang ya. 1 sampai 5 masuk ke pasal yang kedua. Peraturan persembahan sajian. Apabila seorang hendak mempersembahkan korban persembahan sajian kepada Bapa Yahweh, haruslah kurbannya berupa tepung terigu yang terbaik yang dituangi minyak dan dibubui kemenyan di atasnya. Haruslah ia bawa kepada para imam keturunan Harun. Imam harus mengambil segenggam penuh tepung yang terbaik itu beserta minyak dan seluruh kemenyannya. Lalu imam harus membakarnya pada mezbah itu sebagai persembahan ingat-ingatan, suatu persembahan api-apian yang harum dan menenangkan Bapa Yahweh. Kemudian sisa dari persembahan sajian itu adalah bagi Harun dan keturunannya, sesuatu yang sangat kudus dari persembahan api-apian bagi Bapa Yahweh. Apabila engkau mempersembahkan kurban persembahan sajian yang dibakar dalam oven, haruslah itu roti tebal tidak beragi dari tepung terbaik yang diadon dengan minyak, atau roti tipis tidak beragi yang diolesi minyak. 5. Apabila kurbanmu berupa persembahan saji yang dibakar di atas panggangan, haruslah itu terbuat dari tepung terbaik tidak beragi dan diadon dengan minyak. Nah, korban itu harus dipotong-potong, lalu kau tuangkanlah minyak ke atasnya, itulah korban sajian. Jikalau persembahanmu merupakan korban sajian dari yang dimasak di dalam wajan, haruslah itu diolah dan dari tepung yang terbaik bersama-sama minyak. Maka korban sajian yang diolah menurut salah satu cara itu haruslah kau persembahkan kepada Tuhan, yakni harus disampaikan kepada imam yang membawanya ke mezbah. 9. Kemudian imam harus mengukuskan dan korban sajian itu bagian ingatan-ingatan, lalu membakarnya di atas mezbah sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Korban sajian selebihnya adalah bagian Harun dan anak-anaknya, yakni bagian Maha Kudus dan segala korban api-apian Tuhan. 11. Suatu korban sajian yang kamu persembahkan kepada Tuhan, janganlah diolah beragi, karena dari ragi atau dari madu tidak boleh kamu membakar sesuatu pun sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Tetapi sebagai persembahan dari hasil pertama boleh kamu mempersembahkannya kepada Tuhan. Hanya janganlah dibawa ke atas mezbah menjadi bau yang menyenangkan. Dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian haruslah kau bubui garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Elohimmu dari korban sajianmu. Beserta segala persembahanmu haruslah kau persembahkan garam. Jikalau engkau hendak mempersembahkan korban sajian dari hulu hasil kepada Tuhan, haruslah engkau mempersembahkan bulir gandum yang dipanggang di atas api, emping gandum baru sebagai korban sajian dari hulu hasil gandummu. 15. Haruslah kau bubuh minyak dan kau taruh kemenyan ke atasnya, itulah korban sajian. Lanjut sampai 16. Haruslah imam membakar sebagai ingat-ingatannya sebagian dari emping gandumnya dan minyaknya beserta seluruh kemenyannya sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Bapak Yahweh. Kalau kita masuk di dalam kitab Wahyikra atau kitab Imamat ini, tentang nanti ada tentang peraturan makanan. Kalau ini tentang persembahan bakaran.
Kalau kita mau kaitkan di zaman modern, zaman sekarang ini sudah tidak relevan lagi, tidak cocok, tidak nyambung ya. Kan seperti di ayat sebelumnya itu pada waktu keluar dari tanah Mesir ya, bangsa Israel itu kan mempersembahkan korban waktu itu. Waktu mempersembahkan korban waktu itu pernah saya bahas bahwa sudah tidak relevan kalau mau dikaitkan untuk masa sekarang ini. Kalau masa sekarang ini dengan mimbar yang besar, terus kemudian lantainya pakai karpet ya, terus kemudian kalau diperciki darah, coba bayangkan aromanya gereja jadi nggak karu-karuan ya, aroma darahnya itu akan menjadi tidak sedap lagi. Padahal harapannya mempersembahkan itu supaya menjadi persembahan yang berbau harum. Tapi malam hari ini ada sesuatu yang menarik yang perlu kita bahas ya, yang perlu kita bahas, yaitu di ayat yang ke-9 ya. Coba perhatikan di pasal 1 kitab Wayikra atau Imamat pasal 1 ayat yang ke-9. Coba perhatikan. Tetapi isi perut dan kakinya haruslah dicucinya dengan air, dan imam harus membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai persembahan bakaran, suatu persembahan api-apian yang harum dan menenangkan Bapa Yahweh. Kalau di TV menyenangkan ya, menyenangkan. Nah ini menyenangkan, kalau di Bil ini menenangkan. Jadi ketika umat Tuhan datang ke Kehilat, datang beribadah, datang ke gereja, harus memberikan persembahan yang terbaik. Kemudian kenapa di ayat yang ke-9 ini menjelaskan isi perut ya, dalam bahasa Yunaninya itu gaster. Gaster itu perut. Perut itu di dalam perjanjian baru itu keinginan daging ya. Kalau orang lapar kan itu ada di perut. Nggak mungkin lapar itu ada di lengan. Aduh, lenganku lapar, kan nggak mungkin. Tanganku lapar gitu ya, kepalaku lapar, kan enggak ya. Tapi yang lapar itu ada di perut, gaster dalam bahasa Yunaninya itu. Jadi selama ini bayangan saya secara pribadi itu pada waktu mempersembahkan korban bakaran itu ya seluruhnya, termasuk pahanya yang banyak dagingnya ya. Paha kan banyak dagingnya itu, paha kiri, paha kanan itu kan banyak dagingnya. Ternyata enggak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Paha yang banyak dagingnya itu untuk para imam ya, dibakar, dimasak, dimakan oleh para imam. Tetapi isi perut tadi dan kaki ya, kaki ini ya kalau sekarang itu kikil ya, kikil itu kan dari kaki saudara. Enak ya, kenyil gitu ya. Waduh, kikil. Siapa yang suka kikil? Itu kaki. Ternyata di dalam bacaan kita malam hari ini kita tahu bahwa isi perut itu apa? Ya, ada usus, ya, ada jeroan, ya, ada hati, ada limpa. Itu isi perut ya, di situ ya, jeroan. Ternyata ini kalau melihat bacaan kita malam hari ini, itu kalau di terjemahan baru identik dengan keinginan daging ya, keinginan daging itu harus dibakar ya, harus dibakar sampai habis sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan.
Artinya bahwa ketika kita ini berpuasa, menahan keinginan daging, ketika kita ini lapar, ya, menahan hawa nafsu, itu menyenangkan hati Bapa, ya, menenangkan hati Bapa. Kebanyakan orang korupsi, ya, koruptor itu pengen banyak uang, pengen punya jabatan. Itu untuk apa? Untuk keinginan perut, ya. Kalau yang gemuk-gemuk seperti saya ini kan juga gemuk, ya. Jadi saya mengatakan ini jangan tersinggung yang gemuk-gemuk, karena saya sendiri termasuk gemuk. Tapi kali ini gemuk bukan karena makan uang korupsi, ya, tapi makannya tidak rewel. Itu yang menyebabkan gemuk, ya, makan apa adanya, ya, misalnya nasi sama tempe sama tahu gitu, asalkan perutnya lapar makan, berkali-kali makan, itu akhirnya gemuk. Di malam hari ini, jadi bacaan kita di Wajikra pasal yang pertama ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa sesuatu yang sifatnya itu keinginan daging, keinginan perut, ya, termasuk keinginan dari langkah tadi, kikil tadi, ya, kaki tadi, ternyata itu harus dikorbankan untuk menenangkan, untuk menyenangkan Bapak Yahweh. Jadi supaya langkah kaki kita ini tidak salah, tidak bengkok, tidak kesana kemari, jalannya itu menurut keinginan daging, keinginan kita sendiri, itu harus dibakar habis, ya, supaya menyenangkan hati Bapak. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, silakan saudara mau makan enak, makan nikmat, makan mewah, silakan. Tapi ingat, asal usul uang saudara, apa yang Anda buat makan itu, apakah uang itu hasil dari jerih lelah saudara secara normal atau hasil penyelewengan, hasil mencuri, hasil korupsi, hasil menipu, kemudian saudara pakai berfoya-foya makan enak. Jangan dilakukan Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk menyenangkan hati Bapak Yahweh, ayat ini kita alegorikan, kita artikan bahwa sesuatu yang sifatnya keinginan daging, yaitu yang isi perut dan kaki tadi, kikil tadi, ya, kita persembahkan semuanya kepada Bapak Yahweh, ya, untuk menyenangkan dan menenangkan hati Bapak Yahweh. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, sebagai orang-orang percaya, mari selalu tujuan kita di dalam pujian kita tadi di buku kecil nomor 11 tadi, hanyalah untuk menyenangkan hatimu, menyenangkan hati Bapa. Biarlah ini bukan satu slogan saja, bukan satu kalimat yang ada di bibir saja, yang mengatakan aku ingin menyenangkan hatimu ya Bapa, tetapi bukan hanya sekedar di bibir saja, tetapi itu biarlah keluar dari hati kita yang paling dalam, supaya benar-benar hidup kita ini menyenangkan, menenangkan hati Bapa, dan hidup kita berkenan di hadapan Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang kita renungkan malam hari ini, apa yang kita dengar malam hari ini, kita mau sama-sama berkomitmen, kita mau menyenangkan hati Bapa kita. Kita mau menenangkan hati Bapak Yahweh dengan membakar isi perut, mengikat perut kita, segala keinginan daging kita, segala langkah kita yang salah, kita bakar, ya. Kita mau kembali kepada Dafar Elohim, kembali kepada segala perintah-perintah dari Bapak Yahweh. Bapak Yahweh memberkati. Mari kita tundukkan kepala sekali lagi. Terima kasih Bapak Yahweh. Malam hari ini kami masuk di dalam bacaan kami, Wajikra pasal yang pertama. Di sini kami dapat memperoleh satu hikmat pengertian
bahwa sesuatu yang sifatnya keinginan daging, keinginan perut kami ini ya Tuhan, kami mau persembahkan, kami mau bakar habis kepada Engkau ya Tuhan. Kami persembahkan, kami ikat keinginan daging kami, sehingga kami tidak rakus, kami tidak korupsi, kami tidak menginginkan sesuatu yang tidak berkenan kepada Bapa. Ialah kami selalu melakukan sesuatu yang berkenan kepada Bapa dan menenangkan hati Engkau ya Bapa Yahweh. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Adonai Yesus Masiah kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pujikan Pujian buku kecil nomor 13. Bapa kuasa melakukan segala perkara. Bapa Ku Maha Kuasa, Dia ciptakan seisi dunia, segala masa. Bapa Ku Maha Kuasa, Bapa kuasa melakukan segala perkara. Bapa Ku Maha Kuasa, Dia ciptakan seisi dunia, segala masa. Bapa Ku Maha Kuasa. Haleluya. Kita akan pujikan pujian ini sekali lagi, lalu kita masuk ke dalam doa syafaat. Bu Maria berdoa syafaat. Kuasa melakukan segala perkara.
baik yang Tuhan berikan atas kehidupan kami. Kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Kami boleh bersekutu bersama saudara-saudara kami ya Tuhan. Dan kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, bila firman termeterai dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melakukannya dengan sukarela dan sukahati di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, pimpin kehidupan kami untuk kami setiap waktu menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik. Malam ini kami berdoa syafaat ya Tuhan untuk bangsa dan negeri kami Indonesia. Kami bawa kepada-Mu. Tuhan berkati Indonesia. Biar dari segala penjuru ada penjagaan perlindungan dari Tuhan, dari tempat yang maha tinggi atas Indonesia. Kesejahteraan, kedamaian, ketenangan ya Tuhan, kecukupan dalam segala hal ya Tuhan. Kami percaya Tuhan memimpin Indonesia melalui pemerintahan, melalui pemimpin-pemimpin yang sudah ada, yang Tuhan sudah tetapkan, melalui Bapak Presiden Jokowi, juga para menteri yang sudah tersusun untuk memimpin dalam bagian dalam bidang mereka masing-masing. Tuhan, biarlah Roh-Mu yang memimpin mereka supaya mereka bekerja keras untuk kebaikan dan kesejahteraan Indonesia dan seluruh rakyat yang ada ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan dalam tangan Tuhan pemimpin kami dari yang tertinggi sampai ke RT RW. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati, memberikan kekuatan setiap pemimpin, setiap pejabat-pejabat pemerintahan yang ada, supaya mereka memberikan hati yang takut akan Tuhan, memimpin dengan segenap hati, tidak memandang harta, tidak mengejar hal yang materi, tetapi mereka mengejar hal-hal yang memberikan kesejahteraan untuk rakyat banyak, kemakmuran untuk semua warga negara Indonesia, sehingga semua warga yang ada mereka menerima secara rata kesejahteraan, kemakmuran ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia ini ya Tuhan, yang diserahkan dalam tangan-Mu. Tuhan berkati setiap gereja-Mu ya Tuhan, persatukan gereja-Mu supaya gereja-gereja Tuhan memiliki satu visi, satu misi, memiliki satuan hati hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan, mengenal Bapa Yahweh di dalam adonan Yeshua HaMashiach. Dan setiap gereja-Mu, setiap hamba-hamba Tuhan, mereka menjalankan visi yang dari Tuhan, supaya setiap umat-Mu ya Tuhan mengenal Tuhan dengan benar. Mereka boleh mempersiapkan kehidupan mereka menjadi suatu umat yang kudus, yang hanya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik. Tuhan pelihara setiap umat-Mu ya Tuhan. Tuhan pelihara setiap hamba-hamba Tuhan, supaya mereka boleh menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup. Biar tanda mujizat heran menyertai setiap pelayanan hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa juga Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan saudara-saudara kami yang ada di Jember, yang ada di Kalimantan, yang ada di Jakarta, Tangerang, dimanapun berada ya Tuhan, juga yang ada di Surabaya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan kehidupan mereka. Tuhan berkati mereka, kesehatan, kekuatan, perlindungan, kelimputan dari segala malapetaka, malabahaya, penjagaan Tuhan. Tuhan mengutus malaikat-malaikat Tuhan untuk menjaga kehidupan mereka. Terlebihnya Tuhan yang belum mengenal Tuhan, supaya mereka mendapatkan anugerah keselamatan menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Doa untuk semua keluarga yang warga Ngawi
pribadi lepas pribadi, supaya mereka boleh mengenal Tuhan dan mereka boleh merasakan anugerah rahmat-Nya dari Tuhan atas kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk Mas Lewi. Tuhan berkati Mas Lewi, usaha pekerjaannya ya Tuhan, kebutuhannya setiap hari Tuhan berkati kekuatan kesehatan, hikmat marifat, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan berkati, Tuhan lindungi rumah tangganya, penuhi dengan damai sejahtera, sukacita, ketenangan dari Tuhan. Juga ya Tuhan, berikan kesembuhan, kesehatan yang sempurna dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa, kami serahkan dalam tangan Tuhan untuk Pak Yakob. Tuhan berkati kehidupannya. Tuhan Kau tahu segala pergumulan, juga segala kerinduan dalam hati. Tuhan Kau tahu segala kebutuhan dan keperluannya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati berkelimpahan dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak yang baik ya. Pak Yakub mendapatkan anugerah dari Tuhan untuk menikmati setiap hari berkat dari Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Tuhan tambahkan dengan hikmat pengurapan dari Tuhan, mengenal Tuhan lebih lagi. Tuhan singkapkan firman Tuhan dalam kehidupannya ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Tuhan lindungi, Tuhan luputkan dari segala malapetaka mara bahaya. Tuhan jauhkan dari segala pekerjaan sejahat. Biarlah kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan Pak Yakub. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan berkati juga Pak Eni, kesehatan, kekuatan, kesembuhan yang sempurna, damai sejahtera, sukacita dari Tuhan turun atas kehidupan Pak Eni. Tuhan berkati apa yang menjadi doa pergumulan, kerinduannya ya Tuhan. Tuhan berkati Pak Eni. Kau tahu segala hal yang diperlukannya, yang dibutuhkannya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak yang baik. Berkati juga toko yang dikelolanya, para pelanggan yang ada. Tuhan berkati para pelanggan. Tuhan berkati kehidupan ekonomi mereka, supaya mereka tetap setia berlangganan di toko Omega. Yang berlangganan koran, Tuhan berkati mereka. Tuhan tambahkan dengan pelanggan-pelanggan ya Tuhan, dengan pembeli-pembeli yang baru, yang lama juga tetap setia berlangganan di toko Omega. Tuhan berkati kehidupan mereka juga. Para supplier yang ada Tuhan, Jawa Pos maupun toko supplier dari pakan kucing, Tuhan berkati mereka supaya memberikan harga yang terbaik untuk toko Omega. Terima kasih ya Bapak yang baik. Terima kasih. Tuhan berkati Jawa Pos dan semua pemimpin yang ada di dalamnya ya Tuhan, supaya mereka boleh bekerja sama dengan baik. Juga semua mesin cetak yang dipergunakan, Tuhan berkati supaya mendukung secara operasional. Juga semua yang diperlukan, Tuhan berkati. Terima kasih Bapak yang baik. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu boleh bekerja dengan sempurna dan ajaib ya Tuhan, untuk Omega yang dikelola Mbak Eni dan Pak Yakub. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk Yubin, dimanapun dia berada saat ini. Tuhan berkati, Tuhan berikan pekerjaan yang tepat, pekerjaan yang tetap, penghasilan yang terbaik untuk Yubin. Terima kasih ya Bapak. Biar melalui penghasilan yang dia terima, dia boleh menjadi berkat dimanapun berada, menjadi berkat bagi
kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi orang tua, bagi saudara-saudara dan saudara-saudara seimannya ya Tuhan. Tuhan, pertemukan dengan Roh Kudus, Rubin Wahyu Santoso, biar dia melangkah dengan iman, dengan kekuatan Tuhan yang campur tangan atas kehidupannya. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, berikan juga pasangan hidup yang terbaik untuk Ruben, supaya mereka menjadi pasangan yang boleh menyenangkan hati Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Ini doa kami ya Tuhan yang kami naikkan di hadapan-Mu. Tak lupa kami berdoa ya Tuhan untuk tetangga kami di tempat ini. Tuhan berkati semua warga Blimbing ya Tuhan. Berikan kepada mereka damai sejahtera, sukacita, perlindungan dari Tuhan, keamanan dari Tuhan melingkupi semua warga Blimbing dan Taman Asri. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami serahkan doa ini di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan mendengar dan menjawab setiap seru doa kami ini. Kami percaya Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kami, Tuhan ada di rumah ini. Biarlah kuasa-Mu ya Tuhan bekerja di tempat ini. Kuasa Roh Kudus melingkupi rumah ini. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan sepanjang minggu, bahkan sepanjang bulan yang akan kami lewati ya Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna, dan kami percaya berkat Tuhan terus mengalir ke dalam rumah ini. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Ini doa kami ya Bapak yang kami naikkan di hadapan-Mu dengan penuh ucapan syukur, dan kami beralaskan hanya di dalam satu nama yang kudus, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau ya Bapa Yahweh. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan Engkau di dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Selesai sudah ibadah kami malam hari ini, kami sudah memuji Engkau ya Tuhan. Kami sudah menyembah Engkau malam hari ini. Kami sudah mendengarkan akan dakwah Elohim malam hari ini. Biarlah Engkau yang merangkumnya semuanya ini menjadi satu kekuatan di dalam kehidupan kami, satu komitmen di dalam kehidupan kami, supaya kami senantiasa tetap ada persekutuan dengan Engkau ya Bapa. Seperti yang telah kami pujikan tadi ya Tuhan, kami ingin menyenangkan, ingin menenangkan hati-Mu ya Tuhan. Tanpa kekuatan dan pertolongan dari Ruach Kodes, kami tidak mampu. Kami mampu karena Ruach Kodes ada di dalam kehidupan kami, ada di dalam diri kami masing-masing. Roh Kudus itulah yang mau mampukan kami, yang membuat kami menjadi kuat, iman kami menjadi teguh, dan kekuatan iman kami ini dapat melakukan segala perintah-perintah-Mu sesuai daftar Elohim yang Engkau perintahkan kepada kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh mengakhiri ibadah ini, persekutuan ini, tetapi kami setiap hari boleh tetap bersekutu dengan Engkau ya Tuhan, supaya penyertaan, perlindungan, pertolongan dari Engkau itu senantiasa, setiap saat, setiap waktu ada bersama-sama dengan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa Yahweh. Mari sekarang kita tengahkan tangan kita mohon berkat rohani dari Bapa Yahweh. Yefarekeka feis mereka feyareheka ya Yahweh panaf eleka fikuneka yefareheka feis mereka Yisa Yahweh panaf eleka fikuneka weyasim leka shalom. Bapak Yahweh memberkati kita semuanya dan menjaga kita. Bapak Yahweh menyinari kita dengan wajah-Nya dan bermurah hati kepada kita. Dan Bapak Yahweh mengangkat wajah-Nya atas kita dan memberikan kita damai sejahtera. Haleluya. Amin. Yefareheka vayishmereka Yefareka
Ya El Yahweh, anapeleka ikuneka yefarekeka peishmereka Bisa Yahweh anapeleka ikuneka Weyasimleka Shalom Shalom